Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Apakah benar ini dengan Ibu Rima yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Siang juga. Iya benar dengan saya sendiri. Ada apa ya? Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita Sari, salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, Bu. Baik, ada apa? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ibu mengajar di mana ya, Bu? Sekarang itu saya mengajar di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Anaknya panggil apa ya? Kalau adik saja tidak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Baik, Bu. Saya di kampus diberikan tugas untuk mewawancarai guru bahasa Indonesia lewat telepon dengan tema yaitu sikap positif berbahasa Indonesia. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Oke, saya bersedia. Silahkan. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya merekam pembicaraan kita. Apakah Ibu tidak merasa terganggu? Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, sebelum disahkannya bahasa Indonesia, apakah bahasa yang digunakan sebelum itu, Bu? Baik, menurut yang saya ketahui, bahasa Indonesia itu muncul sekitar tahun 1926. Waktu Kongres Bahasa Indonesia pertama, barulah bahasa Indonesia resmi diakui, bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun, saat Kongres Nasional kedua di Jakarta, pada saat itu penggunaan bahasa Melayulah yang dijadikan sebagai bahasa nasional atau usulan Muhammad Yamin. Yang saya ketahui, ada alasan di balik itu. Mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional waktu itu? Alasannya yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu itu yang sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa tersebut tidak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya pada saat itu. Pada saat itu juga dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Menurut Ibu, dari proses secara bahasa tersebut, pada zaman dahulu apa dasar pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ditetapkan di mana saja, Bu? Menurut sumber dan buku yang saya baca, dasar pengembangan dan pembinaan bahasa awalnya diresmikan mulai dari Sumpah Pemuda tahun 1928 tersebut. Terdapat pada butir ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan terdapat juga di Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, serta terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Baik, Bu. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui, Bu, bahwa kita di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman bahasa. Menurut Ibu, bagaimana dengan sikap berbahasa terhadap bahasa Indonesia kita ini, Bu? Tentunya ada yang bersikap positif dan juga ada yang negatif. Kita ambil positifnya saja ya. Sikap positif itu dapat tumbuh jika sejarah terbentuknya bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi sehari-hari dan menjadi bahasa negara Indonesia yang dipahami. Selanjutnya, Bu, bagaimanakah kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap keberadaan bahasa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dalam era globalisasi, Bu? Harapan saya kepada para pemuda sebagai generasi penerus bangsa ialah harus memahami sejarah agar dapat bangga dan setia pada bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk dan heterogen yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lain, serta memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Seperti apa sikap setia yang dilakukan oleh generasi muda itu, Bu? Sikap kesetiaan dapat dilakukan dengan kesadaran untuk mematuhi kaidah kebahasaan yang berlaku. Gunakanlah bahasa Indonesia sesuai dengan keperluannya. Kesetiaan yang dimaksud adalah kesetiaan ketika menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mencampur adukannya dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Baik, Bu. Dari penjelasan Ibu tersebut, dapat saya simpulkan bahwa sikap positif berbahasa Indonesia yang dapat diwujudkan dengan kesetiaan berbahasa yang merupakan suatu upaya untuk mendorong mahasiswa agar tetap berpegang teguh, memelihara dan menggunakan bahasa nasional, dan kita juga perlu mencegah adanya pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Kebanggaan berbahasa supaya suatu upaya untuk mendorong mahasiswa agar lebih mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsanya yang sesuai dengan kaidah dan tata aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Bukankah begitu, Bu? Iya, benar sekali. Baiklah, Bu. Terima kasih atas waktu dan penjelasnya, Bu. Telah Ibu berikan kepada saya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan ya, Bu. Iya, sama-sama. Amin. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.